Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk anak usia 20 bulan itu sudah bisa mengkonsumsi susu fermentasi tersebut. Jadi susu fermentasi tersebut sudah bisa sebenarnya dikonsumsi sejak bayi sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Mungkin di Indonesia sekitar usia 6 bulan demikian. Jadi diberikan dulu sedikit demi sedikit. Nah, kalau diterima dengan baik oleh pencernaan si bayi bisa ditingkatkan sampai mencapai 1 botol. Jadi pada dasarnya pemberian dari susu fermentasi ini aman untuk dikonsumsi karena dari Jepang sendiri tahun 1935 sampai sekarang dia tidak ada laporan bahwa itu berbahaya untuk dikonsumsi. Terima kasih. Desi, saya ingin bertanya sedikit buat Bu Desi ini kan kadang-kadang ada beberapa orang yang khawatir konsumsi itu karena aduh gulanya nih tinggi nih aku harus membatasi gula, mengurangi gula atau aku takut gemuk karena gulanya banyak. Padahal yang aku tahu sekarang udah ada Yakult Light ya Bu ya yang gula dengan gulanya lebih sedikit itu bagaimana Bu bisa jelaskan Bu? Iya, jadi saat ini kami sudah punya varian yang lain ya dari produk Yakult original yang ada, memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen kami yang memang konsumsi gulanya kan beragam. Jadi kalau ingin konsumsi gulanya lebih sedikit, ada varian baru namanya Yakult Light. Jadi selain kandungan gulanya lebih sedikit, dia juga kami tambahkan dengan vitamin E dan B. Namun rasanya tetap sama enak dengan Yakult original. Demikian, Pak Nida. Rasanya nggak berbeda ya Bu, cuma kandungan gulanya lebih rendah dan ada vitamin D dan E di Yakult Light. Terima kasih banyak Bu Desi atas penjelasannya. Ya, jadi secara umum mungkin termasuk pada ibu hamil juga. Jadi Yakult itu adalah makanan. Jadi biasanya orang itu mengkonsumsi 1 sampai 2 botol, tapi bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi lebih. Sekali lagi karena makanan, jadi dia harus dikonsumsi menyesuaikan dengan pedoman makan gizi seimbang. Demikian. Saya pikir kalau itu dipenuhi tidak masalah. Namun kalau memang ada saran khusus dari dokter, sebaiknya dikonsultasikan juga dengan dokter. Terima kasih banyak. Jadi aman ya Bu ya, secara umum aman dikonsumsi oleh ibu trimester pertama dan memang sebaiknya 1 atau 2 botol sehari. Jadi kalau kan satu ya pakai aku kan ada 5 botol kalau nggak salah Bu ya. Nah sebaiknya memang satu aja sehari daripada satu pak langsung kita Iya, habiskan. Lebih baik satu sehari tapi continue karena emang rutin. yang penting adalah rutin dan continue ya karena untuk memelihara bakteri dalam tubuh kita ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi konsumsi dari L-kasein atau Yakult itu memang membantu dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Tapi dari hasil penelitian, konsumsinya itu tidak akan menimbulkan terjadinya diare demikian. Jadi diare itu kan kalau kita buang air besar, konsistensinya cair, mungkin lebih dari 3 kali dalam sehari demikian. Jadi pada dasarnya dia tidak menimbulkan diare. Terima kasih banyak Bu Desi. Jadi kalau anaknya misalkan diare harus dibawa ke dokter untuk lihat ini penyebabnya Ya, apa ya Bu ya. ya, Dan diare kan memang tidak hanya frekuensinya 3 kali, tapi juga konsistensinya cair dan itu yang berbahaya karena anak bisa dehidrasi. Jadi maka dehidrasi. anak diare harus diperhatikan asupan cairannya. Terima kasih Bu Desi. Ya, jadi Yakult itu bisa dikonsumsi oleh penderita yang mengalami asam lambung atau GERD. Jadi kalau misalnya asam lambungnya itu parah, itu bisa mungkin dikonsumsinya setelah makan. Kalau memang membutuhkan konsultasi dengan dokter, itu juga bisa dilakukan. Jadi memang Yakult itu ada rasa asamnya, tetapi senyawa asam ini juga bukan senyawa yang berbahaya. Demikian. Justru dia baik untuk kesehatan. Demikian Mbak Nida. Terima kasih. Jadi aman, jangan takut konsumsi Yakult kalau punya masalah pada lambung ya Bu Desi ya. Ya. Terima kasih sudah jelas jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya sekilas lihat ya, kalau orang yang menderita batu empedu sepertinya tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak seperti itu. Tapi kalau dibawa ke apa namanya ke Yakult, jadi minuman susu fermentasi ini dia dibuat dari susu skim. Jadi susu skim itu adalah susu yang lemaknya sudah dihilangkan demikian. Jadi berdasarkan informasi tersebut, sepertinya bisa untuk dikonsumsi demikian.
salah satu fungsi dari bakteri baik L-Casei shirotastrin adalah menekan pertumbuhan dari bakteri jahat. Jadi demam tipoid itu kan disebabkan oleh bakteri jahat juga di pencernaan kita. Jadi dia bisa dikonsumsi. Bahkan ada penelitian juga saat ini memang tidak saya presentasikan. Jadi orang yang diterapi dengan antibiotik berkepanjangan, nah itu juga diberikan L-Casei shirotastrin, ternyata kejadian diare akibat konsumsi antibiotik berkepanjangan itu juga bisa dibuat durasinya lebih pendek demikian. Jadi pada dasarnya dia bisa untuk dikonsumsi. Masalahnya Bu Desi, atas jawabannya sudah jelas ya, aman dikonsumsi untuk mendeteksi tifoid karena memang Yakult itu membantu menyelaraskan kondisi di mikrobiota usus ya Bu ya, jadi memang pada kasus-kasus infeksi sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Jadi kalau minum lebih dari 5, jadi sebenarnya jumlah bakteri yang ada dalam satu botol Yakult itu aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau dia dikonsumsi lebih dari 5 botol pun sebenarnya jumlah bakterinya masih aman-aman saja masuk ke dalam tubuh kita karena dia tidak akan mengganggu komposisi mikrobiota yang ada di dalam usus kita karena dia tidak akan tinggal selamanya di pencernaan, dia akan keluar melalui BAB. Demikian. Nah, sekarang dikembalikan lagi karena minuman ini adalah makanan, jadi dia harus diselaraskan dengan pola makan bergizi seimbang. Demikian. Jadi kalau aktivitas fisiknya baik, mengkonsumsi lebih dari 5 pun tidak apa-apa. Tapi yang terpenting yang disampaikan tadi oleh Mbak Nida, terima kasih. Yang terpenting itu rutinnya. Meskipun 1 botol setiap hari, tapi rutin itu jauh lebih baik daripada sekali beli, kemudian 5 botol dihabiskan, besoknya tidak mengkonsumsi lagi. Nah, ini mungkin boleh, tapi kurang direkomendasikan. Yang terpenting itu yang rutin. Ya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh semua narasumber yang fokus pada kanker payudara, memang itu merupakan kanker pembunuh nomor 1 ya di antara kanker lainnya. Demikian. Terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah diberikan dan seperti yang disebutkan tadi, memang mungkin menjaga kesehatan pencernaan tidak terlalu besar kontribusinya terhadap kanker payudara, tetapi paling tidak dari penelitian yang tadi disampaikan, ternyata menjaga kesehatan termasuk menjaga gaya hidup, ternyata itu ada pengaruhnya juga memberikan peluang dalam menurunkan risiko kanker payudara. Mari kita jaga gaya hidup kita, jaga kesehatan pencernaan kita juga. Demikian. Terima kasih banyak.